Assalamualaikum, sekarang ada beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Alisa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Sahabat TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi tetap menjawab pertanyaan dan permasalahan Laskar Ngarit yang telah menulis di kolom komentar. Hari ini saya akan menjawab kurang lebih 15 pertanyaan dari peternak semua. Jangan lupa yang belum like, subscribe, komen, silakan subscribe dulu. Terutama bagi jenengan-jenengan yang mau belajar, bertumbuh, berdiskusi seputar hewan ternak, monggo di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung saja biar tidak terlalu panjang videonya ya. Laskar Ngarit dari Supriyanto. Dok, untuk pemberian gula pada sapi bunting, porsinya gula dan campur air berapa banyak? Dan gula pasir apa gula merah atau gula Jawa? Jadi gula pasir atau gula merah itu sama-sama boleh digunakan. Seberapa porsinya? 3-4 sendok. Boleh mulai diberikan di usia kebuntingan 5, 6, 7 bulan sampai melahirkan. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menambah kadar gula darah sehingga nanti ketika proses melahirkan dia kuat untuk kontraksi. Tapi bukan hanya mentok di pemberian gula, sebaiknya juga diberikan pemberian mineral. Oke, kalsium, magnesium dia sangat butuh untuk nanti proses kekuatan tulang dan otot. Yang selanjutnya mau Abiwara, mau tanya Pak Dokter, ampas tahu sama singkong bagus mana untuk pembesaran pedet? Ampas tahu sudah lazim digunakan, dia kaya akan protein, sedangkan singkong juga digunakan dengan penjemuran dan fermentasi untuk penggemukan juga. Kalau saya ditanya bagus mana, saya lebih memilih ampas tahu. Kenapa? Karena ampas tahu lebih kaya protein dan dia bisa digunakan untuk menu harian. Sedangkan singkong perlu dijemur, perlu diolah, karena singkong meskipun aman di level tertentu, singkong ada risiko mengandung HCN atau asam sianida. Jadi perlu diberikan secara hati-hati dan melalui pengolahan terlebih dahulu. Silakan baca-baca dulu untuk informasi lebih lanjutnya. Oke. Tiwi Junanda. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, monggo. Sapi saya sudah melahirkan 1 bulan yang lalu. Oke, apakah sudah bisa disuntik birahi? Maksudnya di hormon ya. Soalnya sapi saya 4 bulan melahirkan baru birahi. Minta solusinya Pak Dokter. Salam dari Medan. Oke, begini Mbak. 1 bulan apakah bisa disuntik birahi? Untuk melakukan injeksi birahi itu perlu pemeriksaan dulu. Apakah di sana sudah ada folikel atau sudah ada korpus luteum, dan apakah proses involusi uterusnya sudah berjalan normal. Involusi uterus itu adalah proses kembalinya ukuran dan fungsi uterus setelah dia mengandung dan melahirkan. Jadi apakah bisa disuntik birahi? Konkretnya jenengan memastikan dulu, memanggil dokter, memanggil mantri untuk melakukan pemeriksaan pemeriksaan status reproduksi dan status uterusnya itu sudah level apa. Nanti yang memutuskan adalah dokternya. Bisa nggak ini diinjeksi? Karena ada yang injeksi hormon dia nggak akan berperan ketika memang di situ tidak ada fungsi dari ovariumnya. Oke, semoga bermanfaat. Panggil dokter, periksa status reproduksinya. Jika memang memungkinkan, hajar. Dan jangan lupa dibiasakan di hari yang sama setelah melahirkan di treatment postpartus ya. Dari Venus Store, Pak Dokter, emang straw Belgian Blue sudah dipasarkan? Oke, Belgian Blue dalam 2-3 tahun ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan di Indonesia oleh Kementerian Pertanian ya. Jadi Belgian Blue adalah sapi dari Belgia yang memiliki progres masa depan yang luar biasa. Pertumbuhannya bisa di atas 1 kg per hari pertumbuhan berat badannya. Belgian Blue itu datang ke Indonesia dalam 2 bentuk. Pertama, jadi tidak diimpor langsung, tapi tidak diimpor dalam bentuk sapi, melainkan impor dalam bentuk embrio
dan impor dalam bentuk straw atau sperma ya. Nah, saat ini sudah ada 5 hasil transfer embrio Belgian Blue yang sudah hidup di Indonesia. Ada Gatot Kaca, ada Bima Sakti, ada Arimbi, ada Danur, dan ada Sri Kandi. Semuanya masih dalam tahap pengembangan. Nah, si Gatot Kaca ini dia adalah anak pure hasil dari transfer embrio Belgian Blue yang dikembangkan di Malang atau di Singosari, BPIB Singosari ya. Nah, informasinya si Gatot Kaca ini kan dia dia adalah 100% Belgian Blue karena dia embrio Belgian Blue dari Belgian Blue yang ditanam di rahimnya sapi lokal Indonesia. Jadi sekarang ini Gatot Kaca itu sudah memproduksi kurang lebih 1.600 straw dan masih belum diedarkan ke masyarakat. Masih diedarkan atau dilakukan penelitian di kelompok-kelompok peternak. Jadi apakah muncul kesulitan melahirkan ataukah harus sesar atau ada kriteria khusus betina yang mau di IB itu nanti harus kriterianya seperti apa ya, sudah bisa dipahami. Jadi straw sudah ada tetapi belum diedarkan di masyarakat luas. Strawnya dari mana? Dari strawnya Gatot Kaca ini yang dia hasil dari transfer embrio impor dari Belgian Blue dari Belgia China. Oke. Angga Randy, salam beras-beras dok. Kenapa dokter tidak membuat suplemen khusus untuk indukan yang sedang bunting menyusui dok? Salam beras-beras dari Karanganyar. Sudah banyak bos yang jual, kita sharing-sharing diskusi aja. Jadi saya bukan pusat informasi yang menguasai materi tentang sapi, tidak. Saya hanya membantu di hal-hal yang mendasar yang itu cukup banyak menjadi permasalahan peternak di Indonesia. Jadi saya ini bukan pakar, jadi saya ini dokter hewan praktek yang ingin membagi sedikit ilmu saya untuk teman-teman dan dilala alhamdulillah bisa diterima oleh Laskar Ngarit semua. Tio, pertanyaan, izin untuk sapi bagus dengan rumput atau damen? Bagus dengan rumput bos. Damen adalah pakan hijauan yang nutrisinya paling rendah dibandingkan dengan rumput-rumput yang ada. Dan damen bisa diberikan secara langsung. Jika untuk stok makanan dalam jumlah yang banyak, damen bisa difermentasi dulu. Dari Tio lagi, izin Pak Dokter, sebaiknya untuk comboran sapi dengan comboran kering, mamel atau banyak air. Jika Anda ingin memberikan pertumbuhan yang banyak, yang besar tapi klenyur-klenyur banyak air, maka berikan dalam bentuk basah. Jika Anda ingin membentuk sapi dengan enggak terlalu gemuk tapi dia padat karkas, berikan dalam bentuk kering. Kalau mamel pilihan ya. Intinya kalau kadar airnya tinggi maka badan sapi juga klenyur-klenyur. Kalau disediakan komboran dalam bentuk kering, dia pertumbuhan karkas akan lebih singset. Tapi intinya lah abot singset yo kering, nek abot klenyur-klenyur yo basah. Oke? Dari Coco Riders, Om, pedet saya sudah saya kasih obat cacing 1 bulan yang lalu, malah sampai 2 kali. Karena perutnya buncit, merek Wormzol Bolus atau Wormzol B. Gimana itu ya Om biar gak buncit? Wormzol itu kandungannya kalau nggak salah albendazol. Boleh bos diulang. Jadi jika sapi ini jenengan, ini pedetnya umur berapa ya? Sudah dikasih obat cacing sampai 2 kali, oke, tinggal merutinkan dan harus masuk ke rumus. Rumus pertama, pastikan sapinya sehat. Untuk memastikan sapinya sehat, panggil mantri, panggil dokter. Perlu dilakukan pemeriksaan apakah ada paru-paru, infeksi paru-paru, saluran nafas atas, atau ada gangguan pencernaan atau masalah lainnya di peracak dan lain-lain. Karena sapi sehat dan tidak cacingan tentu tidak akan menunjukkan gejala buncit dan putreng atau cindilen ya kalau kata orang Jawa. Oke, yang kedua, genjot nutrisi. Jangan lupa pakai rumus standar. Ingat, ini rumus standar. Hijauan 10% berat badan, comboran 1% berat badan. Jika ingin nge-up, maka comboran bisa ditambah. Oke. Ahnaf Azhar, Dok, straw Belgian Blue apa sudah diedarkan untuk seluruh peternak ke Indonesia? Belum, tapi mulai dikembangkan dan diteliti. Straw Belgian Blue impor dan embrio transfer sudah didatangkan dan sudah dikembangkan di UPT Kementan. Nah,
Generasi pertamanya namanya adalah Gatot Kaca, sudah ada di BIP Singosari. Sudah menghasilkan straw tetapi masih dikembangkan dan diteliti secara terbatas di kelompok-kelompok ternak. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu kriteria betina yang boleh di IB, haruskah mulai sesar, melahirkan sesar atau bisa lahir normal, dan akan ada ketentuan-ketentuan yang ada. Tapi suatu saat karena memang targetnya adalah swasembada daging, di tahun 2026 Belgian Blue Straw akan diedarkan di Indonesia. Oke. Maaf dari Hafiz Wanda. Maaf dok, mau tanya apakah aman jerami saya siram molase yang dicampur air? Maksud saya supaya lebih lahap makannya, karena jarang makan jerami, karena sapi saya baru di IB 3 minggu. Boleh asal sedikit atau sesuai dengan takaran yang ada di kemasan? Boleh. Irfan Najian, Pak Dok mohon menjawab. Oke, saya punya pedet umur sebulan. Oke, bisa jika diberi vitamin B kompleks yang tablet warna kuning. Jika bisa dosisnya berapa tablet ya, dan pemberiannya berapa kali? Oke Pak Bos, begini, umur 1 bulan susu dulu aja, genjot susu. Masalahnya ada di mana? Pedet umur 1 bulan, biarkan dia menyusu, mulai makan temil-temil, lalu induk, kan anak sudah usia 1 bulan, induk berikan obat cacing supaya obat cacing bisa juga mengalir melalui air susu dan si anak bisa dapat obat cacing tersebut. Untuk pemberian vitamin B kompleks, menurut saya di usia 1 bulan ojo sik lah ya, meskipun toh itu kandungannya B1, B6, B12. Oke, biar menyusu dulu, yang di treatment obat cacing induknya. Dok, kok jarang meliput sapi jantan dan penggemukan? Iya, jadi permasalahan yang banyak kan adalah masalah reproduksi dan kesehatan secara umum. Nanti jika memang sudah memungkinkan, kita ada kunjungan ke kandang-kandang untuk meliput tentang penggemukan sapi jantan. Oke. Halim Muhammad. Loh, kok gede banget. Halim Muhammad. Ini tadi dari Susinto. Ini Halim Muhammad. Pak, sapi darah saya udah di IB 7 kali. Tak pernah jadi. Kemarin di IB, besoknya keluar lendir. Apakah berpengaruh pada kesehatan rahim? Pak Komandan, ada 2 video saya sebelum video ini yang membahas tentang itu. Monggo disimak dulu secara cermat. Jadi ada 8 kesalahan peternak yang menyebabkan gagal inseminasi. Video yang selanjutnya ada 5 kiat sukses inseminasi buatan. Monggo itu disimak. Ini videonya ya. Oke, kita lanjutkan. Denny Gusman, dok saya mau tanya gimana cara membuat bulu sapi halus dan gak panjang? Yaitu genetis bos. Bukannya jenengan lebih suka sapi yang keriting-keriting, ya kan, kayak si Meta Limousine gitu. Pak dokter, saya punya sapi betina, kalau di IB sering gagal, tapi kalau dikawin sapi jantan langsung jadi. Gimana solusinya? IB langsung jadi. IB langsung jadi, simak 2 video saya sebelum ini. Ada 8 kesalahan peternak tentang inseminasi buatan dan ada 5 kiat sukses inseminasi buatan. Kenapa kok dikawin alam lebih jadi? Karena sapi lebih tahu kapan si pasangannya itu birahi puncak. Oke? Sapi jantan lebih tahu kapan si betinanya itu birahi puncak dan bisa lebih jujur memasukkan kelaminnya untuk menyemprotkan sperma. Lebih jujur kata kuncinya bos. Oke? Pradita Wonomulyo hadir. Dok, saya mau tanya gimana cara mengatasi pedet yang sakit terus nafsu makan berkurang. Cara mengatasi pedet sakit, panggil dokter, panggil mantri, diperiksa, didiagnosa, ditreatment, prognosanya seperti apa, minta penjelasan patogenesisnya seperti apa, dan semoga lekas sembuh. Jumi Arse, dok mau nanya, 1, sapi darah saya kemarin tanggal 8 di IB, tanggal 27 atau 18 hari birahi lagi. Wajar gak dok? Wajar, berarti ora dadi. 18 sampai 21 hari pasca IB nggak boleh birahi. Kalau birahi lagi berarti tidak jadi. Siklus birahi terjadi 18 sampai 21 hari sekali. Oke. Yang kedua, monggo. Jam 7 kelihatan tanda-tanda birahi, ya. Jam 4 sore di IB. Oke? Atau 9 jam di IB baik enggak, Dok? Boleh wis ora popo. Muga-muga dadi, ya, daripada terlambat.
Taufik Tiastono, Pak Dokter, sapi setelah di IB apakah boleh dikasih comboran? Boleh, dikasih minum boleh, deprok boleh, dikasih comboran boleh. Yang tidak boleh adalah telat lapor, telat deteksi, IB-nya ele-elean, spermanya mati, itu yang nggak boleh. Suprapto Candi, Assalamualaikum dok, mau tanya, malam Rabu kemarin sapi saya di IB, terus Kamis pagi keluar lendir dari lubang vaginanya lagi. Yang jadi pertanyaan, apakah IB-nya harus saya ulang? Itu normal bos, 1-3 hari masa pre-estrus, 12-18 jam itu masa estrus ya. Terus 3-5 hari masa pre-estrus, ini biasanya masih keluar lendir, kental, berdarah. Oke. Terus 13-15 hari masa anestrus atau tidak ada aktivitas di situ ya. Oke. Dan Gomez, malam Pak Dokter, sapi saya anaknya udah umur 2 bulan. Kok babone durung birahi? Mohon solusinya bos. 2 bulan, ya 60 hari seharusnya sudah birahi dan bahkan harus sudah bunting. Jadi solusinya apakah terjadi infeksi pada rahimnya babone jenengan? Yang kedua, apakah nutrisinya sudah terpenuhi? Solusinya jenengan panggil aja Pak Mantri atau Pak Dokter, minta diperiksa status gangguan reproduksinya. Jika memang normal, ada aktivitas ovarium di situ, ada korpus luteum persisten, tapi dia tidak birahi, minta disuntik hormon. Tapi jika ada masalah macet birahi, monggo didiskusikan sama mantri atau dokter yang di sana, solusi apa yang terbaik. Ranto, dok, saya beli sapi pedetan jantan sudah hampir 10 hari. Saya beli dari pasar Muntilan. Saya bawa ke Pangandaran, tapi sampai saat ini yang 1 ekor masih lesu banget. Tambah tak kasih obat cacing malah mencret. Apa solusinya, dok? Yo, obat cacing itu efek sampingnya memang mencret dan masih, tapi nggak apa-apa obat cacing. Jenengan bisa lihat 5 hal yang harus dilakukan setelah membeli sapi. Di situ sudah saya bahas, tetapi kalau di sini jenengan tanya tak jawab. Panggil dokter, minta disuntik ATP, treatment gula, dan minta diperiksa apakah memang ada gangguan. Tapi sebelumnya saya sudah bikin videonya, monggo dilihat di sini. Hal yang harus dilakukan ketika setelah membeli sapi. Oke, Laskar Ngarit Brasber dimanapun Anda berada. Sudah 17 menit, mungkin terlalu lama, tapi silakan disimak sama habis jika memang dirasa perlu. Sekian video dari saya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan silakan share. Jika ada pertanyaan silakan tanya. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menjawab semuanya. Saya hanya akan menjawab beberapa pertanyaan yang memang bisa didiskusikan dan pertanyaan yang mewakili pertanyaan yang lainnya. Sekian, salam hormat. Saya bukan pakar, saya bukan ahli. Saya hanya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya supaya bisa saya unduh di akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, beras-beras semangat.